Halo, selamat pagi teman-teman peserta mata kuliah mikroekonomi yang online. Perkenalkan nama saya Christian Sautradja, saya adalah dosen yang akan mengajar mikroekonomi pada pagi hari ini. Nah, sebelum saya memulai materi, saya juga akan mau menjelaskan tentang uh, detail kontrak kuliah kita atau rules of game-nya. Rules-nya yaitu yang pertama kita mengikuti perkuliahan sesuai jadwal perkuliahan. Jadi saya berharap teman-teman walaupun nanti kita bertemu secara online, teman-teman mendengarkan rekaman ini, kita mulai pada waktu yang telah disediakan oleh USNIA yaitu jam 8 pagi. Nah, kemudian mengikuti perkuliahan dengan aktif dan partisipatif, terutama ketika nanti ada sesi Zoom meeting, saya berharap teman-teman semua membuka kamera di putaran yang ketiga, dan juga nanti teman-teman saya berharap untuk aktif, baik bertanya atau menyanggah argumentasi saya, atau apapun, mungkin kebingungan tentang konsep mikroekonomi. Jadi teman-teman saya berharap teman-teman aktif dan partisipatif dalam kelas ini. Dan saya tidak membatasi aktifnya itu hanya di kelas saja, tapi saya juga berharap teman-teman bisa aktif di luar kelas, seperti menanyakan lewat via email atau nanya lewat WhatsApp saya pribadi. Sepertinya kayaknya kita sudah bikin grup ya. Nanti teman-teman kalau misalkan bingung tentang apa itu mikroekonomi atau nanti ketika ada tugas, silakan teman-teman tanyakan ke saya lewat grup WhatsApp, atau kalau teman-teman malu di grup WhatsApp, silakan tanya ke WA pribadi saya. Terus mengumpulkan tugas secara tepat waktu dan tidak ada toleransi keterlambatan. Saya nanti akan memberikan tugas-tugas kepada teman-teman, terutama hari ini nanti juga saya akan memberikan satu tugas, bukan satu tugas, tiga soal tugas yang berbentuk esai. Jadi saya berharap teman-teman bisa mengerjakannya dan dikumpulkan secara tepat waktu. Nah, biasanya saya memberikan deadline itu H-1 sebelum kuliah yang setelahnya akan dimulai. Kemudian membaca materi dulu sebelum masuk kelas. Nah, buku yang kita pakai itu nanti akan saya sertakan di LMS, yaitu buku N. Gregory Mankiw, Principle of Microeconomics, dan juga teman-teman boleh silahkan mencari materi lainnya di internet ataupun di toko buku, seperti buku mikroekonominya Pak Sudono, itu teman-teman bisa silahkan pakai saja. Dan juga teman-teman bisa manfaatkan supaya teman-teman bisa mengerti tentang konsep-konsep di mikroekonomi. Ya, karena teman-teman semua jurusannya adalah manajemen ya, atau juga ada yang jurusan akuntansi, ya itu adalah dasar banget ya teman-teman untuk supaya mengerti apa itu ekonomi. Jadi teman-teman setelah belajar mikroekonomi ini, teman-teman bisa mempelajari mata-mata kuliah setelahnya, sehingga teman-teman mempunyai bekal yang lebih ketika teman-teman nanti mempelajari mata kuliah setelah ini. Oke, kita masuk ke materi ya. Apa itu ekonomi? Apa itu ekonomi ya? Teman-teman pasti mempunyai definisi-definisi sendiri, seperti ekonomi itu apa sih? Ekonomi itu mungkin bisa dibilang ilmu yang mempelajari tentang uang, atau ilmu yang mempelajari tentang pendapatan negara. Mungkin itu kurang tepat. Jadi kita kalau mendefinisikan mikroekonomi itu apa, kita harus pelajari dulu akar katanya. Akar katanya atau sumber katanya. Ekonomi itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani. Nah, pelafalannya itu kalau nggak salah oikonomos. Oikonomos itu artinya itu adalah seseorang yang mengelola rumah tangga atau household. Awalnya mungkin terdengar aneh, tetapi rumah tangga dan perekonomian itu memiliki banyak kesamaan. Sebuah rumah tangga itu harus mengambil banyak keputusan. Siapa yang memasak, siapa yang mencuci, siapa yang dapat makan, siapa yang makan, siapa yang bekerja, terus bagaimana mereka mengelola keuangan, apakah uang itu mau dibelikan cabai, atau mau dibelikan beras, atau mau dibelikan mobil, atau mau dibelikan iPhone 16, atau lain-lainnya. Nah, seterusnya supaya rumah tangga itu bisa kebutuhannya tercukupi. Nah, sama dengan
dengan masyarakat. Kita kayak berangkat ke masyarakat, masyarakat juga mempunyai keputusan-keputusan di mana mereka juga harus mengelola sumber daya mereka seperti uang, waktu, dan juga tenaga untuk mereka bisa membeli sesuatu atau mendapatkan sesuatu. Nah, sumber daya ini tuh langka sifatnya, sehingga masyarakat atau rumah tangga pun juga mereka harus berbijaksana dalam mengalokasikan sumber dayanya yang langka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Jadi, ekonomi itu adalah studi bagaimana masyarakat mengelola sumber daya itu yang langka supaya terpenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Seperti itu. Nah, ilmu ekonomi secara tradisional dibagi menjadi dua cabang besar, ekonomi mikro dan ekonomi makro. Di sini, di slide ini saya menganalogikan mikroekonomi itu atau ekonomi mikro itu seperti pohon. Jadi dalam mikroekonomi kita seperti melihat suatu pohon, bagaimana mereka bekerja, baik dari mengambil air dari akar, terus ke batang, terus ke daun, dan juga bagaimana mereka menghasilkan buahnya. Seperti itu analoginya. Nah, ekonomi mikro itu adalah studi tentang bagaimana rumah tangga atau households dan perusahaan atau firms membuat keputusan dan bagaimana mereka berinteraksi di pasar tertentu. Ekonomi mikro itu akan mempelajari misalnya dampak permintaan, supply and demand, dampak juga penawaran satu barang, kemudian juga dampak program sewa rumah di satu kota, atau dampak persaingan asing ketika banyak produk-produk impor terhadap industri otomotif, atau efek wajib sekolah terhadap pendapatan pekerja. Singkatnya, fokusnya mikroekonomi adalah unit-unit individu dalam perekonomian, baik households atau masyarakat, atau rumah tangga maksud saya, dan juga perusahaan atau firms. Nah, makroekonomi atau ekonomi makro itu saya analogikan di slide ini seperti hutan. Kita mempelajari hutan tersebut, kenapa hutan itu bisa banyak pohonnya, terus bagaimana vegetasinya kok bisa hijau. Nah, itulah analogi dari makroekonomi. Nah, makroekonomi itu adalah studi tentang fenomena ekonomi secara luas, termasuk inflasi, pengangguran, dan juga pertumbuhan ekonomi. Makroekonomi akan mempelajari dampak seperti pinjaman pemerintah pusat, terus kemudian perubahan tingkat pengangguran dari waktu ke waktu, atau kebijakan alternatif untuk mendorong pertumbuhan standar hidup dari nasional. Meskipun berbeda, keduanya sangat terkait erat. Mikroekonomi, makroekonomi itu tidak bisa dipelajari seperti dua kutub yang berbeda, tapi mereka itu sangat terkait erat. Jadi untuk mempelajari mikroekonomi harus mempelajari makroekonomi, untuk mempelajari makroekonomi juga harus mempelajari mikroekonomi, seperti itu. Meskipun mereka berbeda, keduanya itu benar sangat terkait dengan erat. Perubahan dalam ekonomi secara keseluruhan muncul dari keputusan jutaan individu, sehingga tidak mungkin memahami perkembangan makroekonomi tanpa mempertimbangkan keputusan mikroekonomi yang terkait. Jadi kesimpulannya, ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang berfokus pada perilaku unit-unit ekonomi individual seperti rumah tangga, perusahaan, dalam mengambil keputusan terkait alokasi sumber daya yang langka. Jadi ingat, mikroekonomi kita mempelajari unit-unit ekonomi individual seperti rumah tangga dan perusahaan. Nah, mikroekonomi tidak mempelajari ketika ada satu unit ekonomi lagi yang di makroekonomi akan terlibat, yaitu adalah pemerintah. Nah, bedanya seperti itu ya teman-teman. Kalau mikroekonomi mempelajari unit-unit ekonomi seperti rumah tangga dan perusahaan, dan juga kalau makroekonomi tambah satu lagi, yaitu adalah pemerintah, ketika pemerintah mengintervensi suatu kebijakan, seperti itu. Lanjut. Nah, terus ngapain sih kita belajar ekonomi? Jadi sebenarnya ekonomi itu ada satu masalah. Nah, masalah itu yang seperti saya
ucapkan dari awal itu adalah scarcity atau kelangkaan, atau kalau nggak salah teman saya itu Ferry Irwandi, kalau teman-teman tahu ya, YouTuber, itu teman saya dulu waktu kuliah. Dia itu bilang kan kalau masalah ekonomi itu akar masalahnya itu adalah satu, itu adalah kelangkaan atau scarcity. Ya, teman-teman bisa merasakan ya, kelangkaan sumber daya kita itu seperti air walaupun sumber daya yang terbarukan, tapi dia itu sebenarnya bisa langka. Langka mungkin karena airnya kotor, atau langkanya karena banjir, atau seperti itu. Dan juga minyak juga adalah sumber daya yang tidak terbarukan. Itu benar-benar, itu ada contoh yang paling mudah bahwa sumber daya itu adalah langka. Nah, kelangkaan itu berarti bahwa masyarakat memiliki sumber daya yang terbatas, tetapi keinginan manusia itu tidak terbatas. Jadi seperti kita individu, kita mau semuanya, tapi uang kita terbatas. Uang saldo di m-banking kita itu terbatas. Kita mau semua, kita mau beli ini, beli itu, beli mobil, beli rumah, beli apapun, tapi sayangnya uang kita terbatas. Nah, dengan mempelajari ekonomi, kita bisa uh, memutuskan mana yang menjadi prioritas kita, seperti itu. Sumber daya yang terbatas ini bisa berupa tenaga kerja, modal atau uang, tanah, dan juga bahan baku. Karena sumber daya langka, kita tidak bisa memiliki semua yang kita inginkan. Hal ini memaksa kita untuk membuat pilihan atau choice. Memilih satu hal, berarti kita harus melepaskan hal lain. Ini konsep yang dikenal oleh para ahli ekonomi yang disebut sebagai trade-off. Atau jadi trade-off itu ketika kita memilih satu hal, kita misalkan mau beli iPhone, nah kita berarti harus melepaskan keinginan kita untuk beli Android atau seperti Samsung gitu. Karena sumber daya kita terbatas. Misalkan di saldo tabungan kita cuma ada 20 juta, jadi kita pengennya beli iPhone, tapi kita tidak bisa juga membeli Android seperti Samsung gitu. Jadi itulah istilahnya trade-off. Kita harus ada yang dikorbankan pilihan kita. Dari masalah kelangkaan inilah muncul 3 pertanyaan ekonomi fundamental yang harus dijawab oleh setiap masyarakat. Inilah yang kita sebut sebagai masalah pokok dalam ekonomi. Ya, ada 3 masalah pokok dalam ekonomi. Ada 3, sebentar ya slide-nya. Masalahnya itu ada what, how, dan juga whom. Maksudnya apa sih what, how, dan whom? Jadi dari masalah kelangkaan inilah muncul 3 pertanyaan ekonomi fundamental. Yang pertama itu what. What itu apa sih? What to produce. Barang dan jasa apa yang akan diproduksi. Karena sumber daya terbatas, tidak semua barang dan jasa dapat diproduksi. Ya dong, kalau kita lihat besi itu kan terbatas ya, atau emas itu terbatas. Nggak semua barang dan jasa itu dapat diproduksi sesuai dengan keinginan manusia. Sehingga masyarakat harus memutuskan kombinasi barang dan jasa apa yang paling diinginkan. Apakah kita akan memproduksi lebih banyak barang konsumsi, seperti makanan atau pakaian, atau lebih banyak barang modal. Barang modal itu maksudnya barang-barang yang bisa jadikan tools produksi seperti mesin dan pabrik. Apakah kita juga akan mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk pertahanan nasional atau untuk meningkatkan standar hidup di dalam negeri? Contohnya seperti itu. Atau satu lagi contoh, apakah kita akan memproduksi lebih banyak mobil atau membangun lebih banyak sistem transportasi umum? Nah, dalam pertanyaan ini, ekonomi mikro menganalisis bagaimana mekanisme harga di pasar atau interaksi penawaran dan permintaan memberikan sinyal kepada produsen tentang apa yang harus diproduksi berdasarkan keinginan konsumen. Jadi ketika permintaannya banyak, pasti nanti akan ada penawaran
yang ada. Tapi kalau ketika permintaan yang nggak ada, ya buat apa untuk diproduksi barang tersebut, seperti itu contohnya. Jadi itulah untuk menjawab pertanyaan what atau barang apa yang harus diproduksi dalam perekonomian. Terus yang kedua, how atau bagaimana cara memproduksinya. Setelah masyarakat memutuskan apa yang akan diproduksi, masyarakat harus menentukan cara terbaik untuk memproduksinya. Seperti contohnya teknologi apa yang akan digunakan, apakah mereka menggunakan metode yang padat karya atau banyak tenaga kerjanya, atau yang padat modal, atau yang dimaksudnya banyak mesinnya. Jadi yang automation atau automation ya. Terus kemudian siapa yang akan melakukan produksi, orang-orang apa yang bisa memproduksi ini secara efisien dan efektif, dan juga dengan sumber daya yang benar-benar langka itu gitu. Dan kemudian apakah akan dilakukan oleh perusahaan atau individu atau pemerintah atau kombinasi dari ketiganya. Kemudian bagaimana kita bisa memproduksi pada tingkat efisiensi tertinggi, yaitu mendapatkan hasil maksimal dari sumber daya yang langka. Nah, ekonomi mikro itu mempelajari bagaimana perusahaan memilih kombinasi input yang paling efisien untuk meminimalkan biaya produksi dan memaksimalkan laba. Nah, next kita ke pertanyaan ketiga. Untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi? For whom to produce? Ini adalah pertanyaan tentang distribusi. Setelah barang dan jasa diproduksi, kemudian sudah ditentukan siapa yang akan memproduksinya, bagaimana hasilnya akan dibagikan di antara anggota masyarakat? Itu pertanyaan yang harus dijawab. Siapa yang akan menikmati nasi putih dan siapa yang akan makan roti? Nah, itu adalah pertanyaan yang harus dijawab. Kemudian bagaimana pendapatan nasional didistribusikan di antara berbagai kelompok masyarakat seperti pekerja, pemilik tanah, dan pemilik modal? Apakah distribusi yang dihasilkan oleh pasar sudah adil? Kemudian perlukah pemerintah melakukan intervensi untuk mengubah distribusi pendapatan? Nah, ekonomi mikro itu menganalisis bagaimana pendapatan didistribusikan melalui pasar faktor produksi dan bagaimana pemerintah dapat mempengaruhi distribusi tersebut. Ketiga masalah pokok ini, apa, bagaimana, dan untuk siapa, adalah inti dari studi ekonomi mikro. Jadi ilmu ini memberikan kita kerangka kerja untuk memahami bagaimana keputusan-keputusan kecil individu yang dibuat oleh jutaan rumah tangga dan perusahaan di seluruh dunia secara kolektif menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental tersebut. Seperti itu. Nah, setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita juga harus mempelajari prinsip-prinsip dasar ekonomi mikro. Nah, prinsip-prinsip dasar ekonomi mikro itu saya bagi ke dalam ketiga bagian. Bagian yang pertama itu bagaimana mengambil keputusan. Maksudnya, bagaimana orang-orang mengambil keputusan. Sehingga saya bagi lagi pada bagian ini kepada dalam 4 prinsip. Yang prinsip pertama, orang itu menghadapi trade-off atau people face trade-offs. Tidak ada yang gratis di dunia ini, tentu saja dong. Gitu. Mau ke toilet saja kita harus bayar. Untuk mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan atau yang kita suka, kita biasanya harus merelakan sesuatu yang lain. Ini yang disebut trade-off. Contohnya, sekarang nih, kita teman-teman mahasiswa harus memutuskan bagaimana mengalokasikan waktunya. Setiap jam yang teman-teman gunakan untuk belajar ekonomi, contohnya hari ini, adalah 1 jam yang hilang untuk teman-teman main, atau teman-teman bisa tidur, atau teman-teman bisa untuk bekerja secara part-time. Contoh itu contoh individu, contoh dari teman-teman. Kalau contoh masyarakat, masyarakat menghadapi trade-off yang klasik kalau di masalah perekonomian, yaitu namanya kalau nggak salah namanya guns and butter, senjata atau mentega. Semakin banyak pengeluaran untuk pertahanan nasional, semakin sedikit yang bisa dibelanjakan
untuk barang-barang konsumsi yang meningkatkan standar hidup seperti beras atau mentega ya, dari seperti yang saya tadi bilang guns and butter seperti itu. Salah satu trade-off yang terpenting adalah antara efisiensi dan pemerataan. Efisiensi berarti masyarakat mendapatkan manfaat maksimal dari sumber dayanya yang langka, dan pemerataan berarti manfaat tersebut didistribusikan secara seragam di antara anggota masyarakat. Jadi tidak bisa teman-teman memilih keduanya, bukan teman-teman. Maksud saya tidak bisa dalam perekonomian ini memilih kedua-keduanya. Harus ada yang istilahnya kalau ada yang di efisiensi dinaikkan, pemerataan harus diturunkan. Atau kalau pemerataan dinaikkan, berarti efisiensi harus diturunkan seperti itu. Karena untuk mencapai pemerataan, berarti harus ada sumber daya yang ekstra dalam mencapai pemerataan tersebut. Nah, kebijakan seperti pajak penghasilan bagi orang kaya itu bertujuan untuk mencapai pemerataan yang lebih besar. Tetapi ini dapat mengurangi insentif untuk bekerja keras yang pada gilirannya mengurangi efisiensi ekonomi. Seperti itu. Prinsip yang kedua, biaya itu adalah yang apa yang Anda atau teman-teman korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Karena kita menghadapi trade-off, pengambilan keputusan mengharuskan kita membandingkan biaya dan manfaat dari tindakan alternatif. Jadi teman-teman ketika ingin memutuskan sesuatu kan biasanya mempertimbangkan nih, ketika gue pengen beli ini, apa yang gue bisa dapatin? Ketika gue mau beli iPhone, manfaat apa yang gue bisa dapatin? Ketika gue mau beli mobil, manfaat apa yang bisa gue dapetin gitu. Biaya itu sebenarnya bukan juga terbatas pada uang ya, tapi ada yang sesuatu yang kita sebut sebagai biaya peluang atau opportunity cost, yaitu apapun yang harus dikorbankan untuk mendapatkan barang yang teman-teman inginkan. Contohnya seperti ini. Biaya kuliah bukan hanya uang untuk SPP atau untuk pembelian buku atau tempat tinggal. Biaya terbesarnya seringkali adalah waktu teman-teman. Seperti yang tadi saya bilang tadi, biaya itu bukan terbatas pada uang, tapi biaya itu bisa opportunity cost yang lainnya seperti waktu atau tenaga teman-teman. Waktu yang teman-teman habiskan untuk kuliah adalah waktu yang tidak bisa teman-teman gunakan untuk bekerja dan menghasilkan uang. Gaji yang hilang dari teman-teman korbankan ketika teman-teman ingin menghasilkan uang adalah biaya peluang atau opportunity cost terbesar dari pendidikan bagi sebagian teman-teman mahasiswa. Prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga ini orang rasional berpikir pada margin. Rational people think at the margin. Nah, ahli ekonom umumnya berasumsi bahwa orang-orang bersifat rasional. Artinya, manusia itu secara sistematis dan bertujuan melakukan yang terbaik yang mereka bisa untuk mencapai tujuan mereka. Orang rasional itu tahu bahwa keputusan dalam hidup jarang sekali hitam putih. Keputusan seringkali melibatkan perubahan marginal atau disebut marginal changes, yaitu penyesuaian kecil dan bertahap terhadap suatu rencana. Orang rasional itu mengambil keputusan dengan membandingkan manfaat marginal dengan biaya marginal. Nanti kita akan mempelajari apa sih itu manfaat marginal dan biaya marginal. Nah, ini mungkin agak sulit ya ketika saya mengajarkannya dalam online. Jadi saya mungkin ketika nanti kita ada sesi untuk belajar apa itu manfaat marginal dan biaya marginal, mungkin saya akan memberikan satu sesi Zoom tambahan. Minimal itu kan kita 2 sesi pertemuan ya untuk Zoom meeting. Jadi nanti akan saya tambahkan lagi. Nanti kita akan saya komunikasikan di grup kapan kita bisa Zoom tambahan. Seperti itu. Saya lupa nih untuk masalah ini ya. Nah, contohnya untuk seperti kita supaya lebih mengerti lagi. Contohnya sebuah maskapai penerbangan memiliki 10 kursi kosong di pesawat yang akan lepas landas. Biaya rata-rata per kursinya mungkin 500.000 rupiah, namun ada penumpang yang bersedia membayar 300.000 rupiah.
Haruskah maskapai menjual tiketnya? Tentu saja, karena biaya marginal untuk menambah satu penumpang lagi sangat kecil. Selama penumpang membayar lebih dari biaya marginal, menjual tiket itu pasti akan menguntungkan. Prinsip yang keempat, orang bereaksi terhadap insentif. People respond to incentives. Insentif adalah sesuatu seperti reward atau hadiah atau juga hukuman yang mendorong seseorang untuk bertindak. Jadi karena orang rasional membuat keputusan dengan membandingkan cost dan benefit, sehingga mereka merespon insentif. Contohnya nih, ketika harga beras naik, pasti orang memutuskan makan lebih sedikit beras. Ketika harga rokok naik, masyarakat pasti akan uh, lebih mengkonsumsi lebih sedikit rokoknya gitu. Nah, pada saat yang sama, ini tadi yang contoh merujuk pada yang beras, pada saat yang sama petani beras memutuskan untuk mempekerjakan lebih banyak pekerja dan memanen lebih banyak beras. Kebijakan publik juga dapat mengubah insentif. Pajak bensin yang tinggi mendorong orang untuk menggunakan mobil yang lebih kecil dan hemat bahan bakar atau menggunakan transportasi umum. Nah, pada bagian yang kedua dari prinsip-prinsip dasar ekonomi mikro, itu kita mempelajari bagaimana orang berinteraksi. Prinsip yang kelima, perdagangan dapat membuat semua pihak lebih baik. Atau dalam bahasa Inggrisnya sebenarnya saya mengasihkan dari bahasa Inggris sih. Jadi saya kurang tahu kalau kata-kata yang lebih baik di bahasa Indonesia. Tapi kalau di bahasa Inggris itu adalah trade can make everyone better off. Perdagangan antara dua negara atau perdagangan internasional bukanlah seperti kontes olahraga di mana satu pihak yang menang atau yang satu pihak yang lain kalah, atau yang disebut sebagai yang keren sekarang itu namanya zero sum game. Sebaliknya perdagangan itu memungkinkan setiap negara itu berspesialisasi dalam kegiatan yang paling baik mereka lakukan. Seperti contohnya Indonesia itu kan ahli dalam berdagang dalam sawit kan. Nah, sementara di Eropa itu mereka tidak ahli dalam memproduksi minyak sawit, tetapi mereka butuh minyak sawit itu, sehingga mereka mengimpor minyak sawit dari Indonesia. Dan juga karena Indonesia tidak jago dalam membuat contohnya senjata ya, saya nggak, tapi setahu saya iya ya, Eropa itu jago dalam membuat senjata, sehingga mereka juga Indonesia akhirnya mengimpor senjata. Jadi international trade itu tidak bersifat zero sum game, tapi mendorong negara itu berspesialisasi. Begitu juga dalam individu ya, atau orang. Dengan berdagang, orang dapat membeli lebih banyak variasi barang dan jasa dengan biaya yang lebih rendah. Keluarga kita itu tidak akan lebih baik jika kita mengisolasi diri. Jadi kita itu tidak bisa memproduksi beras, tidak bisa memproduksi daging gitu kan. Dan kita, kalau kita mengisolasi diri kan kita akan mati kelaparan gitu ya. Jadi kita nggak mungkin lah menanam makanan sendiri gitu, atau bikin ternak lele sendiri, kan nggak mungkin ya, apalagi di Jakarta lahannya sangat sedikit, sehingga kita butuh istilahnya namanya perdagangan. Kita membeli di pasar atau membeli di supermarket atau membeli di Indomaret, itu istilahnya perdagangan seperti itu. Sehingga perdagangan itu benar-benar membuat semua pihak lebih baik. Prinsip yang keenam, pasar biasanya merupakan cara yang baik untuk mengatur kegiatan ekonomi. Dalam bahasa Inggrisnya, markets are usually a good way to organize economic activity. Dalam perekonomian pasar ya, bukan perekonomian yang terpusat, keputusan itu tidak dibuat oleh perencanaan pusat seperti dalam sistem komunis yang komunis.
Sistem komunis kan itu kan yang menjadi tonggaknya itu adalah pemerintah ya. Jadi kalau dalam perekonomian pasar, keputusan itu tidak dibuat oleh uh, seorang yang perencana pusat, tetapi yang memutuskan itu adalah jutaan perusahaan dan rumah tangga. Meskipun tidak ada yang menjaga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, perekonomian pasar telah terbukti sangat berhasil ya. Contohnya Amerika Serikat atau Eropa, bagian Eropa seperti negara-negara Eropa seperti Skandinavia, Swedia atau Inggris seperti itu. Nah, kalau nggak salah itu namanya ekonom, saya lupa, Adam Smith ya, dalam bukunya Wealth of Nation. Dia bilang itu bahwa rumah tangga dan perusahaan itu berinteraksi di pasar dan bertindak seolah-olah mereka itu dibimbing oleh tangan yang tak terlihat atau yang disebut sebagai invisible hand yang membawa mereka ke hasil pasar yang diinginkan. Nah, harga, price, adalah instrumen yang digunakan oleh tangan terlihat ini untuk mengarahkan aktivitas ekonomi. Jadi, nanti kita akan belajar bagaimana penentuan harga itu bisa terjadi atau yang bisa disebut sebagai titik equilibrium. Nah, ini juga saya akan mengalami kesulitan juga ya teman-teman dalam kita belajar secara online, secara rekaman seperti ini. Nanti mungkin saya akan tambah lagi satu sesi tambahan untuk mengajar apa sih itu invisible hand dalam menentukan harga sehingga harga itu bisa pada ke titik equilibrium seperti itu. Nah, prinsip yang ketujuh, pemerintah itu terkadang dapat meningkatkan hasil pasar. Nah, kalau ini ketika Adam Smith bilang ada tangan yang invisible, tangan yang tidak terlihat. Nah, ada satu ekonomi yang bilang tangan yang tidak terlihat itu sebenarnya tidak memiliki kekuatan yang besar gitu. Mereka kadang-kadang bisa menghasilkan pasar yang inefisien. Yaitu ekonomi itu ada, kalau nggak salah namanya John Maynard Keynes. Jadi meskipun pasar adalah alat yang kuat, invisible itu adalah alat yang kuat, ia itu tidak maha kuasa. Tidak seperti Tuhan ya. Sehingga ada dua alasan utama bagi pemerintah untuk intervensi dalam perekonomian. Nah, terjadinya kegagalan pasar itu adalah salah satu alasan pemerintah harus mengintervensi perekonomian. Pasar yang dibiarkan sendiri terkadang gagal mengalokasikan sumber daya secara efisien. Penyebabnya bisa berupa eksternalitas, maksudnya itu adalah dampak tindakan seseorang terhadap kesejahteraan orang lain. Contohnya itu ketika PLN produksi listrik lewat batu bara pasti kan akan menyebabkan polusi ya, yang akan menyebabkan polusi. Nah, seperti contoh di Jakarta ini, itu kan akan berdampak pada kesejahteraan kita ya, kesejahteraan kesehatan kita. Nah, itu salah satu penyebabnya, yaitu eksternalitas. Atau yang salah satu lagi itu adalah kekuatan pasar atau market power, yaitu kemampuan satu orang atau perusahaan untuk mempengaruhi harga pasar. Seperti contohnya itu monopoli. Monopoli ya bisa kita lihat lah ya di Indonesia ini ya, Pertamina yang mengontrol harga pasar sekarang ya, mengontrol harga pasarnya BBM ya, karena sekarang cuma dia doang ya yang menjadi penyedia penyedia BBM gitu. Dalam kasus ini, kebijakan publik atau kebijakan pemerintah dirancang dengan baik dapat meningkatkan efisiensi ekonomi. Sayangnya, ya, yang monopoli Pertamina, ya saya nggak ngerti lah kok pemerintahnya yang malah jadi monopoli. Nah, prinsip yang terakhir, atau bagian yang terakhir, sorry. Bagian yang terakhir yaitu bagaimana perekonomian secara keseluruhan bekerja. Nah, di prinsip yang ke-8, standar hidup suatu negara bergantung pada kemampuannya menghasilkan barang dan jasa.
atau a country's standard of living depends on its ability to produce goods and service. Hampir semua variasi dalam standar hidup dapat diatribusikan pada perbedaan produktivitas antar negara. Maksudnya itu jumlah barang dan jasa yang dihasilkan di setiap 1 jam kerja seorang pekerja itu adalah produktivitas. Di negara-negara di mana pekerja dapat memproduksi barang dan jasa dalam jumlah besar per jam, sebagian besar orang menikmati standar hidup yang tinggi. Nah, kemudian untuk meningkatkan standar hidup, para pembuat kebijakan perlu meningkatkan produktivitas dengan memastikan pekerja terdidik, pekerja-pekerja itu terdidik dengan baik, sehingga memiliki alat yang mereka butuhkan dan memiliki akses ke teknologi terbaik yang tersedia. Prinsip yang ke-9, harga naik ketika pemerintah mencetak terlalu banyak uang. Prices rise when the government prints too much money. Nah, ini maksudnya mengarah pada konsep inflasi. Inflasi itu adalah peningkatan tingkat harga secara keseluruhan dalam perekonomian. Dalam hampir semua kasus, inflasi yang besar-besar seperti Zimbabwe, terus Indonesia tahun 60-an ya kalau nggak salah, itu penyebabnya adalah pertumbuhan jumlah uang ketika pemerintah atau dalam hal ini bank sentral menciptakan uang dalam jumlah besar, nilai uang tersebut jatuh sehingga harga-harga akan naik. Nah, prinsip yang terakhir, prinsip yang ke-10, masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Ya, dalam jangka pendek 1 atau 2 tahun, banyak kebijakan ekonomi mendorong inflasi dan pengangguran ke arah yang berlawanan. Meningkatkan jumlah uang dalam perekonomian dapat merangsang tingkat pengeluaran secara keseluruhan, yang mendorong perusahaan untuk mempekerjakan lebih banyak pekerja, tapi juga dapat menyebabkan perusahaan menaikkan harga. Trade-off dalam jangka pendek ini memainkan peran kunci dalam analisis siklus bisnis atau business cycle, fluktuasi aktivitas ekonomi yang tidak teratur dan sebagian besar tidak dapat diprediksi. Itulah semuanya teman-teman, 10 prinsip dasar yang akan menjadi panduan kita dalam mempelajari ekonomi mikro. Memahami 10 prinsip ini akan membantu kita menganalisis berbagai situasi ekonomi yang rumit gitu, yang lebih kompleks lah. Nah, pada slide ini saya ingin menjelaskan tiga pelaku ekonomi tiga pelaku dalam perekonomian kita di dunia ini. Yang pertama itu rumah tangga, yang kedua itu perusahaan, yang ketiga itu pemerintah. Dalam menganalisis perekonomian, kita perlu menyederhanakan ya jutaan interaksi-interaksi individu menjadi sebuah model yang mudah dipahami. Nah, salah satu model paling yang dasar dalam ekonomi adalah circular flow diagram. Model yang seperti yang saya tunjukkan dalam slide ini. Model ini membantu kita melihat siapa saja pelaku utama dalam ekonomi dan bagaimana mereka berinteraksi. Seperti saya bilang tadi, terdapat 3 pelaku utama dalam ekonomi mikro. Rumah tangga atau household itu adalah unit dasar konsumsi dalam perekonomian. Anggota rumah tangga itu ya bisa individu, ya seperti kita, terus keluarga kita, atau sekelompok orang yang tinggal bersama dan membuat keputusan keuangan secara kolektif. Nah, rumah tangga itu memainkan 2 peran kunci. Yang pertama itu sebagai konsumen. Mereka itu adalah pembeli dan konsumen barang dan jasa yang diproduksi oleh si perusahaan, si sampingnya. Di pasar barang dan jasa, rumah tangga menciptakan demand ya. Nah, peran yang kedua itu adalah sebagai pemilik faktor produksi. Ya dong. Rumah tangga itu kan memiliki faktor produksi seperti ya tenaga kerja, ya kita sendiri adalah tenaga kerja ya. Dan juga teman-teman mahasiswa kan adalah calon tenaga kerja bagi yang belum mendapatkan pekerjaan. Dan juga rumah tangga itu juga yang memiliki tanah atau land
Nah, lain itu adalah faktor produksi juga, dan juga rumah tangga itu adalah memiliki modal atau capital. Ya, seperti tabungan yang teman-teman pinjamkan, itu kan tabungan teman kan akan dipinjamkan oleh bank untuk disalurkan ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan modal. Nah, rumah tangga ini akan menjual atau menyewakan faktor produksi kita, faktor produksinya kepada perusahaan untuk mendapatkan pendapatan berupa upah, ya karena kita adalah tenaga kerja, kita akan mendapatkan upah, atau mendapatkan pendapatan berupa seperti sewa, kalau misalkan kita menyewakan tanah kita, atau juga laba, atau kalau misalkan kita menaruh tabungan kita ke bank, itu kan kita pasti akan dapat profit dalam bentuk bunga ya. Nah, yang kedua, perusahaan yang peran yang kedua itu peran yang kedua sorry apa namanya itu pelaku yang kedua itu pelaku ekonomi yang kedua itu adalah perusahaan atau firms. Nah, perusahaan itu adalah organisasi yang menggunakan input. Sorry ya, sakit saya. Saya ulangi lagi ya. Jadi perusahaan itu adalah organisasi yang menggunakan input atau faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga untuk menghasilkan barang dan jasa. Tujuannya seperti yang kita pelajari dari prinsip-prinsip ekonomi yang sebelumnya adalah untuk memaksimalkan laba. Sama seperti rumah tangga, perusahaan juga memiliki dua peran utama. Yang pertama itu sebagai produsen. Perusahaan memproduksi dan menjual barang dan jasa kepada rumah tangga. Di pasar, barang dan jasa perusahaan menciptakan penawaran atau supply. Jadi berbeda dengan rumah tangga secara mayoritas memang rumah tangga yang menciptakan demand. Itu lebih ke perusahaan, perusahaan lah yang menciptakan penawaran atau supply karena bukan dia yang menggunakan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Selain menjadi produsen, mereka juga adalah pengguna faktor produksi. Nah, berbeda juga dengan rumah tangga. Rumah tangga itu kan yang mempunyai faktor produksi, tapi kalau perusahaan itu yang menggunakan faktor produksinya. Nah, untuk dapat produksi, perusahaan harus membeli atau menyewa faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga. Perusahaan itu menggunakan tenaga kerja, terus kemudian tanah dan modal sebagai input untuk memproduksi. Sehingga di pasar faktor produksi, perusahaan itu bertindak sebagai pembeli. Kita lanjut ya teman-teman ya. Tadi ada azan jadi saya potong dulu supaya tidak masuk suaranya dan teman-teman bisa mendengarkan dengan baik. Oke, yang ketiga itu pelaku ekonomi yang ketiga itu adalah pemerintah. Jadi kalau perekonomian yang dulu-dulu itu hanya mempelajari dua hubungan rumah tangga dan perusahaan. Tapi ketika perekonomian modern, yaitu yang dipopulerkan oleh John Maynard Keynes, itu dia memasukkan pemerintah supaya bisa mengintervensi perekonomian ketika perekonomian itu tidak bisa berlaku secara efektif maupun efisien. Nah, peran pemerintah itu juga ada dua, tapi tidak sama seperti rumah tangga dan perusahaan, atau bisa dibilang sama sih, ada beberapa yang sama. Nah, pemerintah itu sebagai regulator. Pemerintah itu menetapkan aturan main dan juga menegakkan hak kepemilikan atau property rights dan memastikan pasar itu berjalan secara adil dan efisien. Kemudian peran yang kedua itu adalah sebagai produsen dan juga konsumen. Pemerintah juga bisa membeli barang dan jasa dari perusahaan dan juga menyediakan barang publik. Dan juga pemerintah juga membeli barang dan jasa juga dari rumah tangga ya, seperti PNS kan juga dibeli dari rumah tangga kan, seperti itu. Next. Nah, sekarang kita akan belajar sistem
perekonomian. Kita overview dulu ya sistem perekonomian. Uh, jadi sistem perekonomian itu apa sih? Jadi setiap masyarakat itu kan harus menjawab 3 pertanyaan. Apa, bagaimana, dan untuk siapa barang itu diproduksi. Nah, sistem perekonomian itu adalah tools atau seperangkat mekanisme dan institusi untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut. Secara umumnya, kita bisa mengklasifikasikan sistem perekonomian itu ke dalam 2 kutub yang berlawanan. Meskipun pada kenyataannya, sebagian besar negara itu menggunakan sistem yang campuran. Yang pertama itu perekonomian yang terpusat, atau sistem yang komando, centrally planned economy. Di gambar ini ya, teman-teman bisa lihat ya ada lambang komunis lah istilahnya, lambang komunis. Jadi dalam sistem ini pemerintah menjadi perencana pusat yang mengambil hampir semua keputusan ekonomi. Nah, premis utamanya itu pemerintah diyakini berada dalam posisi terbaik untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi yang langka. Mekanismenya seperti ini. Perencanaannya atau pemerintah memutuskan barang dan jasa apa yang akan diproduksi. Kemudian juga mereka juga merencanakan berapa banyak yang harus diproduksi serta siapa yang akan memproduksi dan mengkonsumsinya. Dasar argumentasi dari teori ini adalah bahwa hanya pemerintah yang dapat mengatur kegiatan ekonomi dengan cara mendorong kesejahteraan ekonomi bagi negara secara keseluruhan. Nah, kelemahan dari sistem ini itu yaitu seringkali gagal karena para perencana atau pemerintah tidak memiliki informasi yang diperlukan tentang selera konsumen dan biaya produsen. Dalam ekonomi pasar atau sistem ekonomi pasar, informasi ini tercermin dalam harga. Sehingga tanpa sistem harga yang berfungsi, sering terjadi kelangkaan barang yang dibutuhkan dan surplus barang yang tidak diinginkan. Contoh nyata kegagalan ini yaitu sistem komunisme pada Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur pada akhir 1980-an. Nah, juga bisa dibilang Korea Utara itu juga ada sistem ekonomi yang gagal ya, karena mereka menganut komunisme sehingga membuat kelaparan pada masyarakatnya. Nah, yang kedua itu adalah perekonomian pasar. Nah, perekonomian pasar itu biasanya dianut oleh sistem negara-negara yang kapitalistik. Tapi sekarang negara-negara itu tidak ada yang menganut kapitalistik yang murni gitu. Jadi maksudnya menyerahkan keputusan ekonomi itu kepada perusahaan dan juga rumah tangga. Nah, dalam sistem ekonomi pasar, keputusan-keputusan ekonomi tidak dibuat oleh otoritas pusat atau pemerintah, melainkan oleh jutaan interaksi antara rumah tangga dan perusahaan. Ini sistem perekonomian yang dianut oleh Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations. Nah, premis utama dari sistem perekonomian ini adalah keputusan ekonomi yang terdesentralisasi oleh pelaku-pelaku ekonomi yang mementingkan diri sendiri. Terbukti itu berhasil dalam mengatur kegiatan ekonomi untuk mendorong kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Mekanisme dari sistem perekonomian ini adalah perusahaan memutuskan siapa yang akan dikerjakan dan barang apa yang akan dibuat. Kemudian rumah tangga juga memutuskan di perusahaan mana dia akan bekerja dan apa yang akan dibeli dengan pendapatan dari pekerjaan mereka. Interaksi antara penawaran dan permintaan di pasar akan menentukan harga. Dan harga inilah yang menjadi sinyal bagi produsen dan konsumen. Bapak ekonomi dari sistem perekonomian ini, yaitu Adam Smith, menyebut fenomena ini sebagai tangan yang tak terlihat atau invisible hand, yang mengarahkan pasar menuju hasil yang efisien. Keunggulannya sistem ini cenderung sangat efisien dalam mengalokasikan sumber daya karena didasarkan pada sinyal harga yang akurat. Tapi kelemahannya kadang-kadang sistem ini malah menghasilkan sistem perekonomian yang tidak efisien, sehingga ada terjadinya kegagalan pasar itu sehingga membutuhkan intervensi dari pemerintah.
Nah, sistem perekonomian membutuhkan intervensi dari pemerintah itu disebut sebagai perekonomian campuran atau mix ekonomi. Dan mix sistem ini sebenarnya pada sistem ekonomi ini tidak ada negara yang sepenuhnya menganut sistem komando atau pasar murni. Jadi hampir semua negara di dunia ini termasuk Indonesia ataupun yang negara yang kadang suka disebut sebagai negara kapitalistik yaitu Amerika Serikat itu tidak menganut sistem pasar yang murni tetapi mereka menganut perekonomian campuran. Sistem ini menggabungkan elemen dari kedua sistem tersebut. Sebagian besar keputusan ekonomi dibuat di pasar oleh rumah tangga dan perusahaan, tetapi pemerintah tetap memainkan peran penting. Perannya pemerintah dalam ekonomi campuran antara lain seperti menegakkan aturan dan hukum, seperti hak dan kepemilikan, property rights, terus menyediakan barang publik seperti jalan tol, pertahanan nasional, terus kemudian lampu di jalan, itu seperti itu, dan kemudian mengatasi kegagalan pasar seperti adanya polusi, ya, kemudian melakukan redistribusi pendapatan diambil dari pajak, kemudian pajak kemudian didistribusikan melalui bantuan sosial. Kemudian dengan demikian perekonomian campuran mencoba memanfaatkan keunggulan efisien dari sistem pasar sambil mengatasi beberapa kelemahannya melalui intervensi pemerintah. Nah, dalam menjalankan perannya, ekonomi itu seringkali dihadapkan pada dua tugas yang berbeda. Pertama, sebagai ilmuwan, mereka mencoba untuk menjelaskan dunia. Kedua, sebagai penasihat kebijakan, mereka mencoba untuk memperbaikinya. Perbedaan peran ini melahirkan dua jenis pendekatan atau pernyataan dalam analisis ekonomi. Nah, dua pendekatan ini dibagi dalam disebut satu yang pertama itu adalah pendekatan yang positif atau positive approach. Yang kedua itu normative approach. Nah, yang pertama pendekatan positif. Pendekatan positif itu berfokus pada pernyataan yang bersifat deskriptif. Maksudnya ini adalah klaim tentang bagaimana dunia ini bekerja. Nah, kalau ini peran ekonomi itu sebagai ilmuwan. Nah, tujuannya itu untuk menjelaskan dan menggambarkan fenomena ekonomi tanpa memberikan penilaian. Jadi, dia hanya menjelaskan saja, mendeskripsikan bagaimana perekonomian itu terjadi tanpa dia itu menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang memberikan nilai tambah. Jadi istilahnya dia adalah tukang cerita lah ya. Terus kemudian dalam pengujiannya, pengujian positive approach itu validitas itu dikonfirmasi dikonfirmasi dan juga disanggal dalam memeriksa bukti-bukti empiris atau data yang disediakan oleh publik atau badan-badan statistik. Saya bisa kasih contoh seperti peraturan upah minimum regional menyebabkan pengangguran. Ini contoh. Ini adalah pernyataan yang positif karena merupakan hipotesis yang bisa diuji. Nah, seorang ekonomi itu dapat menganalisis data tentang perubahan upah minimum regional dan perubahan tingkat pengangguran dari waktu ke waktu untuk mengevaluasi klaim atau pernyataan tadi bahwa regulasi upah minimum regional menyebabkan pengangguran seperti itu. Kemudian yang kedua pendekatan normatif atau normative approach. Jadi pendekatan normatif itu berfokus pada pernyataan yang bersifat preskriptif. Preskriptif itu apa sih? Jadi preskriptif itu adalah menyatakan bahwa bagaimana sih dunia itu seharusnya dalam perekonomian gitu. Nah, peran ekonomi di sini bukan sebagai ilmuwan atau saintis tapi dia sebagai penasihat kebijakan. Tujuannya itu tidak seperti di positive approach, tapi kalau di normative approach itu tujuannya itu mereka memberikan rekomendasi atau kebijakan supaya sistem perekonomian itu berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya dengan menghasilkan untuk mencapai tujuannya. Pengujian ini seperti ini. Kalau normatif itu tidak dapat dinilai hanya dengan menggunakan data atau fakta saja.
Evaluasinya itu mereka juga melibatkan nilai-nilai sosial dan juga etika serta filosofi politik. Contohnya, ada pernyataan pemerintah seharusnya menaikkan upah minimum. Ini adalah pernyataan normatif karena mengandung penilaian bahwa menaikkan upah minimum adalah kebijakan yang baik. Tidak ada data yang bisa membuktikan apakah suatu kebijakan itu baik atau buruk secara absolut. Itu tergantung pada nilai-nilai yang kita anut. Hubungan antara keduanya nih, mereka tuh ada dua hubungan ya. Mereka itu mempunyai hubungan maksud saya. Jadi meskipun secara fundamental mereka itu berbeda, pernyataan positif dan normatif sering terkait. Pandangan positif tentang cara kerja dunia akan mempengaruhi pandangan normatif tentang kebijakan apa yang diinginkan. Jika analisis positif seorang ekonom menunjukkan bahwa upah minimum hanya sedikit menyebabkan pengangguran, ia mungkin akan lebih mendukung kebijakan kenaikan upah minimum. Namun, jika kesimpulan normatif tidak bisa datang dari analisis positif semata, karena selalu melibatkan penilaian nilai. Dalam mempelajari ekonomi mikro, sangat penting untuk dapat membedakan kapan seorang ekonom berbicara sebagai ilmuwan atau positif dan kapan sebagai penasihat kebijakan atau normatif. Sebagian besar dari apa yang akan kita pelajari nanti itu adalah pendekatan pada positif. Karena kita mencoba menjelaskan bagaimana perekonomian itu bekerja. Namun nanti tujuan goals kita akhir ini dari pengetahuan ini seringkali adalah untuk tujuan normatif. Untuk belajar bagaimana memperbaiki hasil-hasil dari ekonomi. Seperti itu. Oke teman-teman, itu saja materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi saya akan memberikan tugas pada teman-teman, bisa dicek nanti di LMS kita. Nah, nanti tolong dikerjakan. Teman-teman diperbolehkan untuk menggunakan AI atau ChatGPT, tapi tidak boleh mengcopy secara langsung. Tapi teman-teman harus membaca jawaban-jawaban tersebut supaya teman-teman mengerti dan juga teman-teman harus memparafrasekan hasil dari jawaban dari AI. Saya tidak bisa membatasi teman-teman membatasi teman-teman dalam menggunakan AI. Saya tidak bisa. Itu di luar kekuasaan saya, tetapi saya istilahnya mengembrace lah teman-teman supaya teman-teman bisa menggunakan AI, tetapi tidak boleh mengkopinya secara langsung. Teman-teman harus baca lagi. Dan kemudian minggu depan kita akan masuk kepada materi yang kedua, yaitu adalah permasalahan ekonomi. Dan jadi teman-teman nanti harus baca ya di bukunya MenQ atau juga bukunya Pak Sudarto. Apa sih masalah-masalah ekonomi? Walaupun tadi kita sudah belajar ya masalah ekonomi, tapi kita akan membahas lebih dalam lagi masalah-masalah perekonomian. Seperti itu teman-teman. Terima kasih dan sampai ketemu di minggu depan. Minggu depan sepertinya kita akan online lagi, rekaman lagi. Tidak ada Zoom meeting. Terima kasih.